Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mustafal amin. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahibati fillah, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan belajar kita tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada pembahasan tentang Ghazwat Mu'tah, peperangan Mu'tah yang terjadi pada tahun 8 Hijriyah. Ahibati fillah, azanallahu wa iyyakum. Pada malam hari ini biiznillah kita akan melanjutkan pembahasan kita dan kita akan masuk pada bab Fathu Makkah, yaitu pembebasan kota Makkah yang terjadi pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 8 Hijriyah pada bulan Ramadan, tahun ke-8 Hijriyah. Ahibati fillah, azanallahu wa iyyakum. Mungkin teman-teman masih ingat bahwa sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat mengadakan perjanjian Hudaybiyah, peristiwa Hudaybiyah yang terjadi di daerah Hudaybiyah, kemudian kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan kesepakatan antara beliau dengan orang-orang kufar Quraisy. Di antara butir dari kesepakatan tersebut adalah gencatan senjata akan dilakukan antara kaum muslimin dan juga orang-orang kufar Quraisy selama kurang lebih 10 tahun. Dan di antara butir perjanjian tersebut pula mengatakan bahwa kabilah manapun yang ingin menjadi sekutu Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dipersilahkan, dan kabilah manapun yang ingin menjadi sekutu orang-orang kufar Quraisy dipersilahkan pula, dan tidak boleh ada kabilah manapun yang mengganggu kabilah lain, sekutu kabilah lain. Artinya kabilah yang bergabung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kufar Quraisy tidak boleh melukai mereka. Begitu pula sebaliknya, kabilah yang bergabung dengan orang-orang kufar Quraisy, kaum muslimin pun tidak boleh memerangi mereka. Maka di antara kabilah-kabilah di Jaziratul Arab ada 2 kabilah yang selama bertahun-tahun dari zaman jahiliyah dahulu mereka senantiasa berperang, yaitu kabilah Khuza'ah dan juga kabilah Bani Bakr. Kabilah Khuza'ah dan kabilah Bani Bakr bertahun-tahun mereka berperang. Tibalah saat ada peristiwa Hudaybiyah, masing-masing dari mereka bergabung dengan kelompok yang berbeda, di mana kabilah Bani Bakr kemudian bersekutu dengan orang-orang kufar Quraisy, sedangkan Khuza'ah bersekutu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kaum muslimin. Maka tidak boleh bagi kaum muslimin untuk memerangi Bakar, dan tidak boleh pula bagi orang-orang kufar Quraisy untuk memerangi Khuza'ah. Ahibati fillah, azanallahu wa iyyakum. Akan tetapi kemudian terjadi hal yang mengherankan dari orang-orang kufar Quraisy, dan sebenarnya tidak mengherankan dari orang-orang kufar, karena salah satu kebiasaan orang-orang kufar adalah menyelisihi janji, membatalkan
kesepakatan. Apa yang dilakukan orang-orang kufar Quraisy? Mereka mengompor-ngompori orang-orang Khuza'ah, orang-orang Bani Bakar, menolong orang-orang Bani Bakar untuk menyerang Khuza'ah. Karena Nabi SAW jauh di Madinah sana. Maka orang-orang Banu Bakar, ada salah seorang di antara mereka yang kemudian mengobarkan api permusuhan di antara mereka. Oh, saat ini saat yang tepat bagi kita untuk membalas mereka orang-orang Khuza'ah. Dan orang-orang kufar Quraisy justru mereka membantu orang-orang Bani Bakar untuk melawan Khuza'ah. Orang-orang kufar Quraisy mereka mengirimkan beberapa orang, sejumlah orang untuk membantu orang-orang Bani Bakar. Mereka juga ikut serta memberikan senjata, mempersenjatai orang-orang kabilah Bani Bakar untuk melawan Khuza'ah. Maka ini adalah bentuk pengkhianatan yang nyata dari orang-orang kufar Quraisy. Sampailah berita tersebut kepada Nabi SAW, karena mereka orang-orang Khuza'ah setelah mereka diserbu di malam hari, dan orang-orang kufar Quraisy sengaja menyerbu mereka, ikut menyerbu mereka di malam hari supaya tidak ketahuan bahwa mereka dari Quraisy. Tapi Allah Subhanahu wa taala menampakkan semua itu. Akhirnya saat orang-orang Khuza'ah terdesak, mereka kemudian masuk ke wilayah Masjidil Haram. Akan tetapi kabilah Bani Bakar tidak berhenti meskipun mereka berlindung di Masjidil Haram. Mereka masih pula melanjutkan penyerangan mereka terhadap orang-orang Khuza'ah. Sehingga kemudian mereka berlindung di rumah salah seorang pembesar di Mekkah. Beliau adalah Badil. Beliau adalah Badil, salah satu pembesar Khuza'ah yang berada di Mekkah. Taib. Badil kemudian memberikan perlindungan kepada mereka orang-orang Khuza'ah yang berlindung ke rumah beliau. Dan kemudian orang-orang Khuza'ah mengutus 40 orang yang dipimpin oleh Amr ibn Salim al-Khuza'i. Amr ibn Salim al-Khuza'i diutus bersama dengan 40 pasukan untuk berjalan menuju ke Madinah, melaporkan kepada Nabi SAW tentang apa yang telah diperbuat oleh orang-orang kufar Quraisy dengan sekutu mereka kabilah Bani Bakar. Nabi SAW kemudian menerima laporan dari Amr bin Salim al-Khuza'i. Tatkala Nabi SAW mendengar laporan dari Amr, Nabi SAW kemudian menyampaikan kepada Amr, "Nusirta ya Amr ibn Salim, engkau pasti akan ditolong wahai Amr ibn Salim." Sehingga kemudian Nabi SAW memerintahkan kaum muslimin untuk berbekal, untuk menyiapkan perbekalan, karena mereka hendak bersiap menuju kota Mekkah untuk menolong sekutu mereka, yaitu kabilah Bani Khuza'ah. Kabilah Bani Khuza'ah. Dan Nabi SAW menyembunyikan rencana tersebut. Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah untuk menyiapkan perbekalan. Kemudian Nabi SAW untuk sementara waktu tidak
memberitahukan terlebih dahulu rencana tersebut kepada kaum muslimin, termasuk sahabat-sahabat dekat beliau. Sehingga ketika Abu Bakar menanyakan kepada Aisyah pun pada awalnya tidak tahu menahu apa yang hendak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habibati fil azza wa iyyakum, pemimpin Quraisy Abu Sufyan bin Harb ketika melihat apa yang telah dilakukan kabilahnya, apa yang telah dilakukan orang-orang kufar Quraisy bersama dengan sekutunya, Abu Sufyan kemudian takut. Abu Sufyan takut akan kaum muslimin yang hendak membalas apa yang telah mereka lakukan terhadap sekutu kaum muslimin, yaitu kabilah Bani Khuza'ah. Dan ahibati fillah azza wa iyyakum, kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya bagaimana peperangan Mu'tah, di mana hasil dari peperangan tersebut adalah jumlah pasukan kaum muslimin yang begitu sedikit berhasil selamat dari jumlah pasukan orang-orang Romawi yang jumlahnya begitu banyak, yang kurang lebih 70 kali lipat dari mereka. Di antara pengaruh dari hal tersebut adalah banyak dari kabilah-kabilah di Jaziratul Arab yang kemudian masuk ke dalam agama Islam, sehingga orang-orang kufar Quraisy pun takut untuk melawan pasukan kaum muslimin. Dan inilah yang terjadi dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan pun takut, sehingga kemudian Abu Sufyan berjalan menuju ke Madinah. Apa yang hendak dilakukan Abu Sufyan? Abu Sufyan ingin memperbarui perjanjian supaya gencatan senjata dilanjutkan, supaya Nabi SAW mau berdiskusi untuk mengadakan perjanjian damai kembali dengan orang-orang kufar Quraisy, karena ia telah mengetahui apa yang dilakukan kaumnya bersama dengan sekutu mereka, kabilah Bani Bakr. Di tengah perjalanan, Abu Sufyan menemui Amr ibn Salim al-Khuza'i. Abu Sufyan menanyakan kepada Amr, "Kamu dari mana, Amr? Kamu dari Madinah? Kamu habis ketemu sama Muhammad?" Kata Amr, "Tidak, saya cuman sekedar jalan-jalan saja sama beberapa orang dari kabilahku, dari kabilah Bani Khuza'ah." Maka Abu Sufyan kemudian mendatangi tempat berhentinya onta Amr, kemudian mencari-cari, akramakumullah, kotoran dari onta tersebut, dikorek-korek oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan mendapati biji kurma. Abu Sufyan mendapati biji kurma. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, "Wallahi, sungguh demi Allah, ini Amr ibn Salim habis dari Madinah." Maka kemudian Abu Sufyan bergegas mempercepat perjalanannya untuk segera menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setibanya di Madinah, ketika berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Sufyan ingin meminta pembaruan perjanjian damai antara kaum muslimin dan juga orang-orang Quraisy. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak hal tersebut. Abu Sufyan kemudian mendatangi Abu Bakar untuk merayu Abu Bakar agar mau berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, coba merayu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar tidak mau. Abu Sufyan kemudian mendatangi Umar. Jangankan tidak mau, kata Umar, bahkan kalau aku mendapati senjata sekecil apapun, seringan apapun senjata tersebut untuk memerangi kalian, aku akan perangi kalian. Bagaimana kamu memintaku untuk mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat perjanjian damai yang baru? Tidak akan mau. Abu Sufyan kemudian mendatangi Ali. Ali pun tidak ada keinginan untuk mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah tidak mungkin lagi.
Abu Sufyan pun menyerah. Tidak ada lagi yang bisa diperbuat oleh Abu Sufyan. Kemudian Abu Sufyan pun kembali ke Mekkah. Habibati fillah azza wa iyyakum. Nabi SAW setelah kejadian tersebut kemudian mempersiapkan 10.000 pasukan untuk berjalan menuju ke Mekkah. Akan tetapi agar rencana tersebut tetap menjadi rencana yang tersembunyi, tidak diketahui oleh kabilah-kabilah yang lain, orang-orang Quraisy, sehingga kabar tersebut akan sampai kepada orang-orang Quraisy, Nabi SAW mengirimkan sejumlah pasukan untuk berjalan ke arah lain, sehingga kemudian orang-orang tidak akan mengetahui rencana yang akan dilakukan oleh Nabi SAW untuk berjalan menuju ke Mekkah. Sehingga kemudian ketika Nabi SAW sudah berjalan menuju ke Mekkah dan sudah sampai di sebuah tempat nanti, maka pasukan yang beliau kirimkan untuk berjalan ke arah yang lain akan memutar arah, kemudian bertemu dengan pasukan Nabi SAW, bergabung dengan pasukan beliau. Akan tetapi ada salah seorang sahabat Nabi SAW yang mengetahui rencana tersebut. Beliau adalah Hatib bin Abi Balta'ah. Apa yang kemudian dilakukan Hatib? Hatib bin Abi Balta'ah kemudian menuliskan surat dalam secarik kertas, kemudian mengirimkan secarik kertas tersebut bersama dengan seorang perempuan yang kemudian diikatkan di ikatan rambutnya. Hatib mengirimkan perempuan tersebut untuk membawa surat yang ia tuliskan kepada orang-orang kufar Quraisy, karena ia memiliki kerabat, karena ia memiliki sejumlah keluarga di Makkah. Maka Nabi SAW ketika mendapati wahyu dari Allah Subhanahu wa taala akan hal tersebut, Nabi SAW kemudian mengirimkan Ali bin Abi Thalib, Az-Zubair ibn al-Awwam, dan Al-Miqdad ibn al-Aswad untuk segera mengejar perempuan tersebut, menangkap perempuan tersebut, membawanya kembali ke Madinah. Ketika bertemu, mereka menemukan perempuan tersebut. Mereka kemudian memaksa perempuan tersebut untuk mengeluarkan surat, karena mereka yakin Nabi SAW tidak mungkin berdusta. Perempuan tersebut mengelak, "Aku tidak memiliki surat apapun." Sehingga tatkala mereka menyuruh perempuan tersebut untuk merogoh saku dari pakaian yang ia kenakan, mereka tidak mendapati surat tersebut, karena surat tersebut diikat di ikatan rambutnya. Ali bin Abi Thalib kemudian memaksa, sungguh Nabi SAW tidak mungkin berdusta, dan ia memaksa perempuan tersebut, kalau kamu tidak mau mengeluarkan surat itu, kami akan mengeluarkan dengan paksa, kami akan menggeledah seluruh tubuhmu dengan paksa. Maka kemudian perempuan tersebut mengeluarkan surat yang ia sembunyikan di ikatan kepalanya dan menunjukkan kepada mereka, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin al-Awwam, dan Al-Miqdad bin al-Aswad. Kemudian mereka bertiga membawa perempuan tersebut kembali ke Madinah, melaporkan kepada Nabi SAW dan menyerahkan surat yang dituliskan oleh Hatib bin Abi Balta'ah kepada Nabi SAW. Tatkala Nabi SAW mendapati surat tersebut, Nabi SAW tidak serta-merta menghukum Hatib. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Nabi SAW terlebih dahulu memanggil Hatib, kemudian menanyakan kepada Hatib, "Ya Hatib, ma hadhihi?" Surat apa ini Hatib? Apa yang engkau lakukan? Hatib kemudian menjelaskan kepada Nabi SAW, "Mahlan ya Rasulullah, tunggu sebentar wahai Rasulullah." Hatib menjelaskan bahwa ia
dahulunya adalah seorang pendatang dari negeri lain yang kemudian datang Mekah berbaur dengan orang-orang Quraisy. Maka kemudian Hatib memiliki keluarga di antara orang-orang Quraisy. Akan tetapi Hatib tidak memiliki kerabat yang dapat melindungi mereka. Berbeda dengan Nabi SAW, berbeda dengan orang-orang Muhajirin, di mana banyak di antara mereka yang memiliki kerabat dari orang-orang Quraisy yang akan melindungi keluarganya tatkala Nabi SAW hendak menyerbu mereka. Hatib meminta uzur dari Nabi SAW bahwa ia ingin melindungi keluarganya yang ada di Mekah karena ia tidak memiliki kerabat dari orang-orang Quraisy. Akan tetapi Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu tidak ridha dengan alasan yang diungkapkan, yang diutarakan oleh Hatib. Umar pun meminta izin kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, da'ni adribu unuqahu faqad nafaq. Ya Rasulullah, izinkan saya memenggal kepalanya karena ia telah berbuat kemunafikan, karena ia telah menjadi seorang munafik. Kata Umar bin Khattab. Lihatlah bagaimana kerasnya Umar bin Khattab. Nabi SAW kemudian mengatakan kepada Umar, ya Umar, mahlan ya Umar, innahu min ahli Badr, wa ma yudrika ya Umar, la'alla Allah qad ittala'a ala qulubi ahli Badrin faqal i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Kata Nabi SAW, ya Umar, tenang dulu Umar. Sesungguhnya Hatib ini termasuk ahli Badar, termasuk 300 sekian belas orang yang berperang di barisan kaum muslimin untuk melawan orang-orang kufar pada peperangan Badar. Dan tahukah engkau wahai Umar, barangkali Allah Subhanahu wa taala itu telah melihat isi hati dari mereka orang-orang ahli Badar, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukanlah apapun semau kalian, karena sungguh aku telah mengampuni kalian. Dan Nabi SAW sedikit pun tidak menghukum Hatib bin Abi Balta'ah, karena Hatib termasuk ahli Badar dan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni semua orang-orang ahli Badar, kaum muslimin yang mengikuti peperangan Badar. Hibadi fillah azanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan surat Al-Mumtahanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haq, ila akhiril ayah. Yang pada intinya Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin untuk berwala, untuk berloyal, mencintai musuh-musuh Allah, orang-orang kufar, meskipun mereka keluarga mereka sendiri, meskipun orang-orang kafir tersebut keluarga mereka sendiri. Jangan sampai kaum muslimin memberikan loyalitas terhadap mereka orang-orang kafir, meskipun orang-orang kafir tersebut termasuk keluarga mereka sekalipun. Hibati fil azza wa iyyakum. Nabi SAW kemudian bertolak bersama dengan 10.000 pasukan kaum muslimin yang terdiri dari Muhajirin, Ansar, dan kabilah-kabilah di Jaziratul Arab yang telah masuk Islam menuju kota Mekkah. Nabi SAW di tengah perjalanan berjumpa dengan paman beliau, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib, yang mana Al-Abbas itu telah keluar dari Mekkah bersama dengan keluarganya untuk berhijrah. Selama ini Al-Abbas menyembunyikan keislamannya dan masih saja berada di Makkah bersama di tengah-tengah orang-orang kufar. Akan tetapi pada saat tersebut
Al-Abbas keluar dari Mekah bersama dengan keluarganya ingin berhijrah, dan di tengah perjalanan beliau bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah di sebuah daerah yang disebut dengan Murru Dhahran. Murru Adh-Dhahran. Di mana Murru Dhahran itu adalah sebuah daerah yang dekat dari Mekkah ke arah utara Mekkah. Ke arah utara Mekkah, kurang lebih jaraknya dari Mekkah hanya 22 km. Di daerah tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam bermukim, bermalam, kemudian memerintahkan kepada 10.000 pasukan untuk menyalakan 10.000 lentera, sehingga kemudian terang benderanglah tempat tersebut dengan 10.000 lentera milik kaum muslimin. Dan ketika orang-orang kufar Quraisy mengetahui hal tersebut, mereka pun menjadi takut. Abu Sufyan bersama dengan Hakim ibn Hizam dan Badil ibn Warqa. Abu Sufyan bersama dengan Hakim bin Hizam dan Badil ibn Warqa kemudian mendatangi pemukiman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat singgah yang disinggahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Ia pun bertemu dengan Al-Abbas. Abu Sufyan bertemu dengan Al-Abbas, dan Al-Abbas berusaha menghibur Abu Sufyan dan mengatakan kepada Abu Sufyan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan memerangi Abu Sufyan, tidak akan membunuh Abu Sufyan. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menerima Abu Sufyan dengan baik. Kemudian memerintahkan Abu Sufyan, mengajak Abu Sufyan untuk memeluk agama Islam. Udahlah Abu Sufyan, apalagi sih yang kamu ragukan dari Muhammad ini? Tidak akan ada kebohongan dari Muhammad. Kamu sudah tahu dari dahulu, Muhammad itu tidak pernah berdusta, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Abu Sufyan pun mengakui hal tersebut. Maka kemudian Al-Abbas melanjutkan, bersaksilah bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Abu Sufyan ingin mengakui, tapi sebenarnya masih berat. Karena ia menginginkan kekuasaan, kepemimpinan orang-orang Quraisy. Akan tetapi Abu Sufyan sudah tidak berdaya. Nabi SAW bersama dengan 10 pasukan sudah berjalan menuju ke Mekkah dan akan menaklukkan kota Mekkah. Abu Sufyan kemudian mendatangi Nabi SAW bersama dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman beliau. Dan Abu Sufyan menyerahkan diri kepada Nabi SAW. Akan tetapi Al-Abbas kemudian mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, Abu Sufyan ini adalah pemimpin Quraisy, pemuka kaum, maka berikanlah sedikit penghormatan agar ia tidak merasa dihinakan di hadapan kaumnya sendiri. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Barang siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka dia pasti akan aman. Abu Sufyan pun merasa tersanjung dengan hal tersebut, menunjukkan bahwa Abu Sufyan memiliki kedudukan di sisi Nabi SAW, sehingga kemudian barang siapa yang memasuki rumah beliau akan dijamin keselamatannya oleh Nabi SAW. Maka Nabi SAW kemudian menyuruh paman beliau Al-Abbas untuk menahan Abu Sufyan di sebuah lembah Khatmil Jabal, agar
kaum muslimin yang melewati Abu Sufyan akan mengenali bahwa inilah Abu Sufyan, pemimpin orang-orang kufar Quraisy, sudah menyerahkan dirinya kepada kaum muslimin, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Abbas pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap kabilah yang melewati Abu Sufyan, Abu Sufyan pun menanyakan kepada Al-Abbas, wahai Al-Abbas, ini kabilah mana? Ini dari kabilah A, ini dari kabilah B, ini dari kabilah C, ini dari kabilah D, dan ini orang-orang muhajirin, ini adalah orang-orang Ansar. Dan pemimpin mereka adalah Sa'ad bin Ubadah yang mengawal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan pun kemudian merasa bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menaklukkan seluruh jaziratul Arab. Maka Abu Sufyan mengatakan kepada Al-Abbas, wahai Al-Abbas, keponakanmu ini sudah menjadi raja yang besar. Kata Abu Sufyan. Al-Abbas pun mengelak. Al-Abbas mengatakan, bukan raja wahai Abu Sufyan, akan tetapi innaha an-nubuwah, dia adalah seorang nabi, dan nabi jauh lebih mulia daripada seorang raja. Maka ahibati fillah azza wa iyyakum, Abu Sufyan kemudian dibawa oleh Al-Abbas untuk masuk bersama dengan kaum muslimin menuju kota Mekkah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala memasuki Mekkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan fahuwa amin, dan barang siapa yang masuk ke dalam rumahnya dan mengunci pintu rumahnya fahuwa amin, dan barang siapa yang memasuki al-masjidil haram fahuwa amin. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana tingginya akhlak beliau, mulianya akhlak beliau. Beliau yang dahulu senantiasa ditindas oleh mereka orang-orang kufar Quraisy, bahkan sampai hendak dibunuh, bahkan beliau terusir dari tanah kelahiran beliau sendiri. Akan tetapi ketika beliau telah memiliki kekuatan untuk menaklukkan Makkah, untuk menaklukkan mereka orang-orang kufar Quraisy, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan hal tersebut sebagai kesempatan untuk membantai mereka. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak punya keinginan untuk membunuh mereka sama sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang masuk rumah Abu Sufyan pasti akan selamat, yang masuk rumahnya sendiri dan mengunci pintunya pasti akan selamat, yang memasuki wilayah Masjidil Haram pasti akan selamat. Lihatlah bagaimana mulianya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memerintahkan pasukan kaum muslimin untuk memasuki kota Mekkah melalui dua arah, sehingga Mekkah akan terkepung oleh pasukan kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sebelah kanan mengutus pasukan yang dipimpin oleh Khalid ibn al-Walid untuk memasuki kota Mekkah dari daerah yang tinggi, dari daerah tinggi kota Mekkah bersama dengan beberapa kabilah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan di sebelah kiri Az-Zubair ibn al-Awwam bersama dengan beberapa kabilah untuk memasuki kota Mekkah dari daerah Qida, dari daerah yang tinggi, dan Khalid dari daerah yang rendah. Sehingga pasukan kaum muslimin mengepung wilayah Mekkah dan tidak ada seorang pun dari orang-orang kufar Quraisy yang dapat kabur dari Mekkah pada saat tersebut. Sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk melawan pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun kabur dari kota Mekkah. Taib, karena sudah masuk waktu Isya, kajian insyaallah akan kita lanjutkan selepas Isya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita pada pembahasan tentang Fathu Makkah,
Habibati fillah azallahu wa iyyakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi pasukan kaum muslimin menjadi 3 pasukan. Yang pertama dari sisi sebelah kanan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Khalid bin Al-Walid untuk memasuki wilayah kota Makkah dari daerah dataran yang rendah bersama dengan pasukan kaum muslimin dari beberapa kabilah. Ada dari kabilah Aslam, kabilah Sulaim, Ghifar, Muzainah, Juhainah, dan kabilah yang lainnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sebelah kiri memerintahkan Az-Zubair bin Al-Awwam untuk memasuki kota Makkah dari dataran yang tinggi. Dan beliau Az-Zubair bin Al-Awwam memimpin para pasukan kaum Muhajirin. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan orang-orang Ansar yang dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memasuki kota Mekah dan kemudian bertemu dengan seluruh pasukan kaum muslimin di dalam kota Mekah. Habibati fillah azallahu wa iyyakum. Mereka pasukan kaum muslimin yang telah dibagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam 2 sisi, tidak ada hambatan yang berarti yang mereka dapati. Setiap mereka melewati sebuah daerah di tengah perjalanan mereka menuju Makkah, tidak ada perlawanan yang berarti. Hanya ada sedikit dari perlawanan beberapa orang Quraisy, akan tetapi itu sama sekali tidak berarti bagi pasukan Khalid ibn al-Walid maupun pasukan Az-Zubair ibn al-Awwam. Mereka dengan mudah dapat menaklukkan beberapa orang Quraisy yang berusaha untuk melawan pasukan kaum muslimin, sehingga mereka semua sampai masuk ke dalam kota Makkah. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau kemudian mulai memasuki Al-Masjidil Haram, memasuki pusat utama wilayah kota Makkah dengan menunggangi tunggangan beliau, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menundukkan kepala beliau sebagai pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan Fathu Makkah yang begitu agung ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki Al-Masjidil Haram menunggangi tunggangan beliau sembari membaca surat Al-Fath. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kaum muslimin untuk memberikan keamanan kepada mereka orang-orang yang telah dijamin keamanannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali beberapa orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh mereka yang berjumlah kurang lebih 9 orang, meskipun mereka menempelkan dirinya dengan kain penutup Ka'bah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menyuruh kaum muslimin untuk membunuh mereka karena mereka adalah pembesar-pembesar mujrimin. Pembesar-pembesarnya orang-orang yang memerangi kaum muslimin, orang-orang yang memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah Abdul Uzza bin Khatal, Abdullah bin Abi Sarah, Ikrimah bin Abi Jahal, Al-Harith bin Nufail, Maqis bin Sababah, Hubar ibn al-Aswad, dan juga 2 orang budak milik Ibnu Khatal, Abdul Uzza ibn Khatal. Dan terakhir Sarah, yaitu perempuan yang membawa surat yang dituliskan oleh Hatib. Mereka semua diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin untuk membunuh mereka semua, meskipun 9 orang ini menempelkan diri mereka kepada dinding-dinding Ka'bah. Habibati fillah azallahu wa iyyakum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki Al-Masjidil Haram, mendatangi sisi Hajar Aswad.
kemudian mulai bertawaf mengelilingi Masjidil Haram, mengelilingi Ka'bah. Dan Nabi SAW pada saat itu tidak mengenakan kain ihram, karena Nabi SAW memasuki kota Makkah bukan untuk melakukan ibadah umroh maupun haji. Nabi SAW ingin menaklukkan kota Makkah. Ini yang menjadi salah satu dalil bahwa orang yang masuk ke wilayah Makkah tidak harus seorang yang berhaji maupun umroh. Ketika ia orang yang memiliki keperluan selain haji maupun umroh, maka boleh mengenakan pakaian biasa, tidak masuk ke dalam nusuk ihram maupun haji. Tapi Nabi SAW kemudian tawaf dan beliau menggunakan qaus, menggunakan busur panah beliau, menunjuk-nunjuki patung yang ada di sekitar Ka'bah yang berjumlah kurang lebih 360 patung. Ditusuk-tusuk oleh Nabi SAW menggunakan busur panah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguh telah datang kebenaran dan kebatilan telah sirna. Sesungguhnya kebatilan itu adalah sesuatu yang pasti akan sirna. Nabi SAW juga membacakan firman Allah, Ja'al haqq wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Sungguh kebenaran itu telah datang dan kebatilan itu tidak akan dimulai maupun diulangi. Kemudian patung-patung itu pun berjatuhan di sekeliling Ka'bah tersebut. Setelah Nabi SAW melaksanakan tawaf dengan menunggangi tunggangan beliau, kemudian Nabi SAW memanggil Uthman ibn Talhah untuk meminjam kunci pintu Ka'bah. Nabi SAW kemudian memasuki wilayah Ka'bah, masuk ke dalam Ka'bah. Dan Nabi SAW mendapati di dalam Ka'bah terdapat patung-patung, terdapat gambar-gambar, bahkan terdapat gambar Nabiullah wa khaliluhu Ibrahim alaihi salam wa ibnuhu Ismail, yang mana mereka sedang yastaqsimani bil azlam, seperti bermain judi. Nabi SAW kemudian mengatakan, qatalahumullah, wallahi, semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka. Sungguh demi Allah, mereka berdua tidak pernah memainkan permainan tersebut sama sekali. Nabi SAW kemudian memerintahkan patung-patung tersebut untuk dihancurkan, gambar-gambar tersebut untuk dibersihkan. Kemudian Nabi SAW keluar dari Ka'bah dan orang-orang Quraisy, pasukan kaum muslimin bersama dengan pasukan kaum muslimin telah berkumpul di sekitar Ka'bah, telah berkumpul di wilayah Masjidil Haram, menanti-nantikan apa yang hendak diputuskan oleh Nabi SAW, apa yang hendak diperbuat oleh Nabi SAW terhadap mereka semua. Nabi SAW kemudian menyampaikan khutbah beliau. Di antara isi khutbah beliau, beliau menyampaikan, Ya ma'syara Quraisy, innallaha qad adhaba ankum nukhuwatal jahiliyah wa ta'azzumaha bil aba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, wahai sekalian orang-orang Quraisy, Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan kesombongan, kecongkakan jahiliyah dan kebanggaan mereka terhadap nenek moyang mereka. An-nasu min Adam wa Adam min turab. Manusia itu berasal dari Adam dan Adam berasal dari tanah. Kemudian Nabi SAW membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat, Ya ayyuhan nas
Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Inna akramakum indallah atqakum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang-orang Quraisy, "Ya ma'syara Quraisy, madza tarawna anni fa'ilun bikum?" Apa yang kalian sangka hendak aku lakukan? Menurut kalian apa yang akan aku lakukan terhadap kalian? Orang-orang Quraisy ketika mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memutuskan untuk membunuh mereka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru menanyakan kepada mereka terlebih dahulu, kira-kira apa sih yang mau aku lakuin terhadap kalian? Maka mereka pun merayu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan, akhun karim, saudara yang mulia, ibnu akhin karim, putra dari orang yang mulia. Merayu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka, fa inni aqulu lakum kama qala Yusuf. Sungguh aku akan katakan terhadap kalian, aku akan katakan kepada kalian sebagaimana apa yang diucapkan oleh Yusuf kepada saudaranya, kepada saudara-saudaranya, di mana Yusuf mengatakan, la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Tidak ada cercaan atas kalian pada hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian. Bayangkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang selama ini mereka musuhi, tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kekuatan, kekuasaan untuk menghancurkan mereka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru memaafkan mereka semua. Inilah sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu mulia. Idhabu fa antumul tulaqa. Silakan kalian semua pergi, kalian semua bebas. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib meminta kunci Ka'bah. Akan tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan kunci tersebut kepada Ali bin Abi Thalib. Justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Utsman ibn Talhah untuk mengembalikan kunci tersebut kepada beliau. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa al-yaum yaumu birrin wa wafa. Hari ini adalah hari kebaikan dan hari kesetiaan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merampas nyawa mereka. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merampas kunci pintu Ka'bah dari mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembalikan kunci tersebut kepada mereka setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghancurkan berhala-berhala, patung-patung yang ada di dalamnya, di dalam Ka'bah maupun di sekitar Ka'bah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala dilihat oleh orang-orang Ansar, begitu mulia perlakuan beliau terhadap orang-orang Quraisy. Orang-orang Ansar, ada satu sisi di hati mereka yang menyebabkan mereka bersedih, karena mereka seakan-akan akan kehilangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat orang-orang begitu dimuliakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menyangka bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan pulang ke tanah kelahiran beliau, ke tanah tempat beliau dilahirkan dan dibesarkan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil menaklukkan kota Mekah. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghibur mereka, orang-orang Ansar, dengan mengatakan, ma'adzallah al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum.
Aku berlindung kepada Allah dari apa yang kalian sangkakan. Sesungguhnya kehidupan ini adalah kehidupan bersama dengan kalian, dan kematian ini pun adalah kematian bersama dengan kalian. Sehingga orang-orang Ansor pun terhibur dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu tibalah waktu salat. Bilal kemudian diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menaiki Ka'bah, mengumandangkan adzan, dan mereka semua pun kaum muslimin melaksanakan salat secara berjamaah. Kemudian terjadi baiat antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan seluruh orang-orang kufar Quraisy yang ada di Masjidil Haram pada saat itu, sehingga kemudian sempurnalah kota Mekkah berhasil ditaklukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan kaum muslimin. Kota Mekkah, orang-orang kufar Quraisy semuanya takluk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh mereka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Abu Bakar radhiyallahu anhu bersama dengan ayahanda beliau Abu Quhafah membawa ayahanda beliau ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatakan keislamannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan kepada Abu Bakar, biarkan Abu Bakar, kenapa engkau tidak mengatakan saja kepadaku bahwa ayahmu akan masuk Islam, supaya biar aku saja yang mendatangi Abu Quhafah. Akan tetapi Abu Bakar pun menjawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, sesungguhnya ayahku lebih berkewajiban untuk mendatangimu wahai Rasulullah. Lihatlah bagaimana kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ingin memuliakan sahabat karib beliau, orang terdekat beliau, memuliakan ayah dari orang terdekat beliau. Dan bagaimana seorang Abu Bakar radhiyallahu anhu mengetahui bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seharusnya diperlakukan. Hibati fillah azallahu wa iyyakum, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian tinggal menetap di Mekkah selama sekian belas hari, selama beberapa belas hari. Di masa tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk menghancurkan berhala-berhala, patung-patung yang ada di Makkah secara keseluruhan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Khalid untuk menghancurkan Uzza, menyuruh Amr ibn al-As untuk menghancurkan Suwa', menyuruh Sa'ad bin Zaid untuk menghancurkan Manat, sehingga setelah itu hancurlah seluruh patung, seluruh berhala yang ada di kota suci Mekkah. Hibati fillah azallahu wa iyyakum, demikianlah akhir dari penaklukan kota Mekkah, dan banyak sekali faedah-faedah yang dapat kita ambil dari kejadian tersebut. Di antaranya adalah sikap kesetiaan. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga perjanjian antara beliau kaum muslimin dengan orang-orang kufar Quraisy, menjaga perjanjian Hudaybiyah, dan juga menjaga kesetiaan dengan kabilah Khuza'ah. Tatkala orang-orang kufar Quraisy mereka menyelisihi perjanjian, dan demikianlah keadaan orang-orang kafir. Pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang mudah untuk berkhianat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menepati kesetiaan beliau dengan sekutu beliau orang-orang Khuza'ah, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menolong orang-orang Khuza'ah, dan dengan pertolongan tersebut Allah Subhanahu Wa Taala pun memberikan pertolongan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan menganugerahkan penaklukan kota Mekkah untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Kemudian faedah yang lain adalah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengetahui Hatib bin Abi Balta'ah
yang menuliskan surat untuk dikirimkan ke Makkah, memberitahukan kepada orang-orang kufar Quraisy akan rencana Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menaklukkan Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak serta-merta menghukum Hatib. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu menanyakan kejadian tersebut kepada Hatib. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mendengar apakah Hatib memiliki alasan, apakah Hatib memiliki uzur. Sehingga kemudian ketika Hatib menyatakan uzurnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menilai bahwa uzur tersebut masuk akal. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak menghukum Hatib. Dikarenakan Hatib adalah termasuk orang-orang yang mengikuti perang Badar. Dan ini salah satu keutamaan mereka orang-orang yang mengikuti peperangan Badar. Maka kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam pun begitu menghormati para ahli Badar, kita pun seharusnya lebih memuliakan mereka ahli Badar dan tidak mencela mereka orang-orang yang mengikuti peperangan Badar. Sehingga kemudian ketika kita membaca sejarah kehidupan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mendapati terdapat fitnah di antara mereka, jangan sampai lisan kita mengucapkan sesuatu yang mencela mereka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlebih ketika mereka adalah orang-orang yang mengikuti peperangan Badar. Karena Allah pun telah mengampuni semua dosa mereka, dan Allah mengatakan kepada mereka, lakukanlah apapun semau kalian, aku telah mengampuni kalian semua. Jangan sampai kita yang belum tentu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa kita justru mencela mereka, mengatakan keburukan terhadap mereka. Nas'alullah salamat wal afiyah. Faedah berikutnya, hibati fillah azallahu wa yakum, adalah inzalun nasi manazilahum. Hendaknya seseorang menempatkan manusia, menempatkan seseorang pada posisi yang seharusnya. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau memperlakukan Hatib. Ketika Hatib adalah seorang ahli Badar, terjadi kesalahan dari Hatib dan ia memiliki uzur, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghukum Hatib. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakan Hatib, melepaskan Hatib begitu saja. Dan lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlakukan Abu Sufyan bin Harb. Ketika Abu Sufyan adalah orang yang memiliki kedudukan, orang yang memiliki kebanggaan, maka untuk melunakkan hati Abu Sufyan agar ia mau menerima Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan maka dia akan aman. Memperlakukan Abu Sufyan sebagaimana mestinya. Karena ia merupakan pemuka kaum, maka di hadapan kaumnya Nabi SAW tidak menghinakan Abu Sufyan. Dan benar, Abu Sufyan pun dengan sikap yang ditunjukkan oleh Nabi SAW kemudian memeluk agama Islam. Wa hasuna islamuhu, dan bahkan keislaman beliau menjadi baik. Dan lihatlah bagaimana di kemudian hari peran Abu Sufyan untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang berikutnya adalah bahwasanya al-Islam yahjubu ma qablahu. Keislaman itu menghapuskan, menyudahi keburukan-keburukan yang sebelumnya. Lihatlah bagaimana Nabi SAW ketika mereka orang-orang kufar Quraisy, mereka masuk ke dalam agama Islam,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menerima taubat mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima keislaman mereka, dan di kemudian hari mereka justru menjadi punggawa-punggawa dakwah Islam, orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian apa yang mereka lakukan sebelum mereka masuk Islam dari keburukan-keburukan, meskipun itu kesyirikan, ketika mereka telah bertaubat, maka semua itu pasti Allah Subhanahu wa taala akan ampuni. Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni siapapun yang pernah berbuat buruk, siapapun yang pernah berbuat dosa, meskipun dosa tersebut begitu besar atau bahkan sampai kepada derajat kesyirikan, ketika ia bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang berikutnya adalah ahammiyatut tauhid. Bagaimana pentingnya tauhid. Lihatlah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki Al-Masjidil Haram, yang beliau lakukan adalah menusuk-nusuk patung-patung di sekeliling Masjidil Haram, di sekeliling Ka'bah, menggunakan busur panah beliau agar patung tersebut berjatuhan dan hancur. Dan ketika beliau memasuki Ka'bah pun, yang beliau lakukan pertama kali sebelum beliau sholat di dalamnya adalah menghancurkan patung-patung, sesembahan-sesembahan, berhala-berhala, gambar-gambar yang ada di dalamnya. Ini menunjukkan betapa pentingnya dakwah tauhid, betapa pentingnya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kepada manusia bahwasanya tidak ada zat yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang terakhir yang dapat kita ambil pada pertemuan kali ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Dalam surat An-Nasr Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apabila telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan yang dimaksudkan di dalam surat tersebut adalah pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal fath, dan pembukaan, yaitu pembukaan kota Mekkah. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong memasuki agama Islam, masuk ke dalam agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, maka bertasbihlah dengan mensucikan Rabbmu, dengan pujian terhadap Rabbmu Allah Subhanahu wa taala, dan mintalah ampunan kepadanya, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha menerima taubat. Di dalam surat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa pembukaan kota Mekkah, menganugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam penaklukan kota Mekkah, dan manusia mulai berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertasbih dan beristighfar. Dan hal ini ternyata salah satu penafsiran yang dikabarkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma adalah pertanda bahwasannya wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dekat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ditugaskan, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini untuk menebarkan agama Allah.
Maka apabila agama Allah Subhanahu wa taala sudah mulai tersebar luas, maka ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah dekat. Dan benar, orang-orang kufar Quraisy atau orang-orang di Jaziratul Arab di sekeliling Mekah, mereka menanti-nantikan, oh ini orang yang mengaku nabi. Kalau dia menang terhadap kaumnya sendiri, maka sudah pasti dia adalah seorang nabi yang benar-benar diutus oleh Allah. Dan benarlah ketika Fathu Makkah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas orang-orang Quraisy, kaum beliau sendiri. Orang-orang Jaziratul Arab di Jaziratul Arab meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang benar-benar diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan benar, dari saat Fathu Makkah, tidak lama setelah itu, kurang lebih hanya berjarak 3 tahun, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke sisinya. Demikian faedah yang dapat kita ambil, atau beberapa faedah yang dapat kita petik dari Fathu Makkah, dari kejadian penaklukan kota Makkah. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semua dapat meniti jejak beliau dan mengamalkan ajaran-ajaran beliau di keseharian kita semuanya. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.